Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-10 dari ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, dan saya beri judul diajak mau ikut. Seringkali di dalam kehidupan setiap kita mengalami satu saat di mana kita mungkin diajak oleh seseorang ke suatu tempat atau ke suatu kota, dan mungkin kita juga yang mengajak orang tersebut ke satu tempat atau ke satu kota, tapi kemudian menjadi satu keputusan pribadi apakah kita mau mengikutinya atau kita tidak mau mengikutinya. Karena balik lagi, kita selalu sebagai makhluk hidup kita mempunyai yang namanya free will, yaitu kehendak bebas. Kita bisa memilih apakah kita mau mengambil keputusan yang baik ataukah kita mau mengambil keputusan yang buruk. Apakah kita mau berjalan di jalan yang sebelah kanan ataukah di jalan yang sebelah kiri. Apakah kita mau berjalan ataukah kita mau berdiri di satu tempat saja. Semua menjadi keputusan kita. Karena balik lagi, Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi manusia yang seperti robot yang digerakkan semau-maunya dia atau digerakkan oleh satu tenaga tertentu. Tetapi kita diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia-manusia yang mempunyai kehendak untuk kita melakukan segala sesuatu. Dan kita bisa memilih pilihan yang baik bagi kehidupan setiap kita maupun pilihan yang buruk. Semua itu menjadi kehendak kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 ajakan yang saya ingin mengajak saudara semua untuk mengikutinya. Yang saya yakini 3 ajakan ini adalah ajakan yang sangat baik, baik dalam kehidupan setiap kita maupun dalam kehidupan rohani kita juga. Nah, ajakan yang pertama adalah ajakan untuk kita menghadap Allah. Nah, kalau kita lihat di pasal yang ke-10 dari Ibrani ayat yang ke-22, kita dapat lihat, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati nurani yang tidak berselubungkan dengan kejahatan, yang telah dibasuh oleh darah Kristus. Seringkali ketika kita menghadap Allah, kita tidak menghadap Allah dengan rasa takut, dengan rasa hormat. Kita seringkali menganggap remeh hadirat Allah. Karena mungkin kita berpikir bahwa kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita. Kita berpikir bahwa kita tidak bisa melihat Allah dengan penglihatan kita. Kita tidak bisa merasakannya dengan daging kita. Sehingga kita berpikir bahwa Allah itu tidak hadir dan kita menganggapnya semena-mena. Kita menganggapnya seperti menganggap remeh. Apalagi di hari-hari belakangan ini ketika ibadah dan lain sebagainya semua dijalankan secara online melalui YouTube dan lain sebagainya, kita mungkin menjalankan ibadah kita, menjalankan live streaming tersebut, tetapi kita berada di tempat-tempat yang lain dan melakukan aktivitas yang lain tanpa mendengarkan, tanpa memperdulikan. Padahal yang sedang disampaikan adalah firman dari Yang Maha Kuasa, tetapi kita tidak mempunyai rasa takut dan gentar untuk menghadap Allah, untuk duduk di situ dan mendengarkan firman-Nya. Dan lebih parahnya lagi, banyak dari kita yang ketika kita datang kepada Allah, kita hanya datang kepada Allah kalau kita butuh sesuatu. Ketika kita mempunyai kerinduan, ketika kita mempunyai keinginan yang belum dijawab. Itu pun setelah kita berusaha dengan semua tenaga kita, baru last choice-nya kita mencari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang menerima surat Ibrani berada dalam masalah yang sangat besar. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami siksaan, mereka mengalami sebuah kekacauan yang besar akibat iman mereka kepada Kristus. Nah, berapa banyak dari kita yang hanya karena mengalami pandemi ini, kita menjadi tidak hormat dan tidak takut kepada Allah karena kita berpikiran bahwasanya hadirat Allah hanya terdapat di sebuah bangunan. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hadirat Allah berada di tempat manapun selama hati kita tulus dan ikhlas mencari Dia, selama kerinduan kita mau mencari Allah. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa menghadap Allah dengan rasa takut dan hormat. Dengan rasa kita mengetahui bahwa Dia ada, Dia hadir, Dia nyata, Dia omnipresent di dalam kehidupan setiap kita. Dia maha hadir. Baik kita berada di setiap kondisi sesulit apapun, Dia tetap hadir di situ. Dia tetap mendengarkan, Dia tetap nyata di situ. Marilah kita beribadah kepada Allah. Marilah kita mencari Allah.
Tidak hanya karena ada maunya, tetapi karena kita benar-benar merindukan Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang menjadi kondisi kehidupan kita, kita harus tetap beribadah kepadanya dengan rasa takut dan gentar. Jangan hanya karena kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian kita tidak mempunyai rasa hormat kepada Allah. Tetapi marilah kita mempunyai rasa hormat kepada Allah apapun kondisi kehidupan kita. Percayalah bahwa itu semua pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan setiap kita. Karena itu, marilah terus beribadah kepada Allah. Marilah terus kita mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah ajakan untuk kita beriman kepadanya, beriman yang teguh kepada Allah. Dan di ayat yang ke-23 di situ dikatakan, marilah engkau berpegang kepada pengakuan imanmu, kepada pengakuan imanmu kepada Tuhan, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Perlukah kita, saudara, menguji kembali kesetiaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Perlukah kita menanyakan kembali seberapa setianya Tuhan dalam kehidupan kita? Bukankah Ia yang selama ini telah menyediakan berkat bagi kita? Bukankah Ia selama ini telah menuntun kehidupan kita dalam segala musim kehidupan kita? Berapa banyak kesulitan-kesulitan kehidupan ini yang telah kita alami bersama dengan Tuhan, yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan, yang telah kita puasa, yang telah kita menangi bersama dengan Tuhan. Masih perlukah kita menanyakan kembali tentang kesetiaan Tuhan? Bukankah Ia yang menjanjikannya itu? Bukankah Ia sendiri telah mati di kayu salib bagi kehidupan setiap kita? Bukankah Kristus itu sendiri telah menebus dosa-dosa kita dan telah melalui setiap pencobaan yang telah kita alami? Saudara, sewaktu dia datang ke dunia ini, dia tidak datang hanya dalam kuasanya sebagai Tuhan, tetapi dia juga menjadi 100% sama dengan kita. Dia mempunyai daging yang sama dengan kita, tulang yang sama dengan kita. Setiap pukulan, setiap siksaan itu pun telah dirasakannya. Pengkhianatan itu pun telah dirasakannya. Berapa banyak dari kita hanya karena dihianati oleh orang yang kita kasihi, hanya karena rasa kecewa kita meragukan iman kita kepada Tuhan. Saudara, mempunyai iman kepada Tuhan adalah baik, tetapi alangkah baiknya jika kita mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang tetap kepada Tuhan. Apapun boleh menjadi kehidupan kita, seberapa sulit pun kita boleh mengalami dalam kehidupan kita, jangan pernah ragukan iman kita kepada Tuhan. Biarlah iman itu terus menjadi teguh, biarlah iman itu terus berdiri kokoh seperti sebuah bangunan yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Dan batu karang yang teguh itu ialah Kristus, dan bangunan itu adalah iman kita kepada Kristus. Jadi ketika iman kita yang teguh dilandasi oleh Kristus sebagai fondasinya, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa iman kita tidak akan pernah tergoyahkan. Tetapi jika iman kita dilandasi oleh berkat, jika iman kita dilandasi oleh dunia ini, maka ketika badai itu datang, ketika segala sesuatu datang, maka kita langsung akan tergoyahkan. Mari kita jadikan Kristus sebagai fondasi iman kita. Kita meresponi ajakan untuk mempunyai iman yang teguh dengan menaruh iman kita kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai fondasi daripada iman kita. Maka saya yakin apapun boleh terjadi, iman kita tidak akan pernah tergoyahkan. Tetap miliki iman yang teguh kepada Tuhan, sebab setiap janji-janji firman-Nya adalah iya dan amin. Boleh kita mengalami kesulitan hari-hari ini, percayalah saudara, saya pun mengalami banyak kesulitan, tetapi dengan iman yang teguh kepada Tuhan, saya terlalu yakin kita pasti akan mengalami mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ajakan untuk kita saling mengasihi. Marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya dengan dorongan kasih dan dengan pekerjaan yang baik. Hal itu dikatakan di dalam ayat yang ke-24 dalam Ibrani pasal yang ke-10. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, boleh kita saat ini mengalami kesulitan, boleh kita berpikir, aku belum bisa memberkati orang lain dengan harta yang aku miliki, mungkin dengan berkat yang aku miliki, tetapi kita masih punya banyak hal yang dapat kita jadikan sebagai berkat. Ketika kita mengasihi sesama dengan kita, walaupun kita mungkin tidak bisa memberi berkat, tetapi kita bisa tetap memberikan apa yang kita mempunyai. Kita mempunyai kasih, kita mempunyai kekuatan, kita dapat memberikan kekuatan kita dapat memberikan tenaga kita kepada mereka yang membutuhkan tenaga, kita dapat memberikan doa kepada mereka yang membutuhkan dukungan doa. Jadi ada banyak sekali hal yang dapat kita berikan di dalam kehidupan kita, tidak melulu hanya berkat yang harus kita berikan. Dan yakinilah saudara bahwa kasih di dalam Kristus tidak melulu tentang mengambil, tetapi memberi
memberi tanpa syarat. Kita harus belajar untuk tetap memberi, 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 dan memberi. Sebab Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk menjadikan kasih sebagai satu bisnis, di mana ketika kita menabur sesuatu, di mana ketika kita menginvest sesuatu, menginvest kasih kita, mungkin kemudian berapa tahun kemudian kita harus mengambilnya kembali. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus tidaklah demikian, tetapi kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah seperti ketika kita menabur sebuah benih di dalam tanaman, di dalam sebuah tanah. Kita menabur benih itu, kemudian hari demi hari kita menyirami, dan kemudian satu hari nanti Tuhan sendirilah yang akan menyediakan buah-buahnya bagi kita untuk kita nikmati. Dan percayalah, buah-buah itu datangnya dari Tuhan, bukan dari apa yang telah kita tabur. Bisa jadi mungkin Tuhan memberkati kita dengan cara melalui orang lain, tetapi banyak hal yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Tidak hanya selalu kita untuk mengharapkan hasil dari perbuatan baik kita. Jadi marilah kita berbuat baik, marilah kita saling mengasihi, sebab kata kasih yang dikatakan di dalam firman-Nya juga berasal dari kata agape, yang artinya kasih yang tak bersyarat, kasih yang memberikan dengan segala kemampuan yang kita miliki. Jadi marilah kita belajar untuk saling mengasihi. Apapun kesulitan kita, tetap belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebab percayalah, Kristus datang untuk mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Saudara, ketika kita melakukan ketiga ajakan ini, ketika kita mempunyai responsnya, ketika kita mengambil respon yang baik, maka kita pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik juga. Sebalik lagi, semua keputusan ada di tangan kita untuk meresponinya atau untuk membiarkannya. Keputusan kembali ada di tangan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah apapun yang telah Hamba taburkan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.